Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri, serta dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada mulanya, manusia menggunakan alat yang sudah tersedia di alam. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang mereka rakit makin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Hal ini bermuara pada munculnya konsep Society 5.0. Tahapan perkembangan masyarakat diawali dari konsep masyarakat 1.0, di mana masyarakat di masa tersebut mayoritas menjadi pemburu yang hidupnya berdamping dengan alam. Masyarakat 2.0 identik dengan masyarakat agraris karena kehidupannya bertani. Masyarakat 3.0 dikenal dengan masyarakat industri. Society 4.0 atau masyarakat 4.0 disebut dengan masyarakat informasi karena teknologi informasi dan komunikasi mulai digunakan. Sedangkan Society 5.0 atau masyarakat 5.0 merupakan konsep yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini dikenal dengan masyarakat yang super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat supaya dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial tantangan dengan memasukkan inovasi industri keempat ke dalam setiap industri dan kehidupan sosial. Faktor yang mendorong munculnya Society 5.0 adalah perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 dikenal dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri, penggunaan mesin uap, dan alat pemintal mekanis. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini produksi, dan perkembangan transportasi secara masif. Revolusi industri 3.0 dikenal dengan istilah revolusi digital yang memiliki ciri utama yaitu mulai dikenal otomatisasi, elektronisasi, dan penggunaan komputer. Sedangkan revolusi industri 4.0 dikenal dengan cyber physical system yang merupakan integrasi physical system, komputerisasi, dan network atau komunikasi. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik belaka, melainkan lebih luas daripada itu, yakni memadupadankan literasi dan digital. Perkembangan literasi digital menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Mengenai meltek atau melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi.
Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. 2. Kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. 3. Mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. 4. Kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta 5. Berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Dampak negatif teknologi. Dengan dunia internet atau yang biasa disebut dengan cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak dapat dihindari. Dampak negatif dari kemajuan teknologi terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Keamanan digital, meliputi serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi data digital. Kedua, kualitas hidup yang meliputi lingkungan hidup, masalah mental, masalah produktivitas kerja. Dan yang ketiga, bidang ekonomi dan politik yang meliputi pembunuh pekerjaan. Internet of Things atau IoT didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang sambung secara terus-menerus. Konsep IoT terdiri atas 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu 1. Barang fisik yang dilengkapi modul IoT, 2. Perangkat koneksi ke internet seperti modem, dan yang ketiga cold data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Cara kerja IoT atau Internet of Things yaitu dengan memasukkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana yang menemukan atau memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari seperti penggunaan perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, serta pemerintahan. Ada banyak manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia nyata menggunakan perangkat IoT, diantaranya data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang telah ada. Kedua, tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan. Dan yang ketiga, waktu.
Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya, maka proses analisa dan pengembalian keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Dan yang terakhir, biaya. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia, maka biaya untuk menggaji karyawan pun lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Di balik kemudahan dan kecanggihan yang tersaji ketika menggunakan perangkat IoT, ada beberapa resiko yang perlu diketahui. Di antaranya, 1. Compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. 2. Complexity. Sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Dan yang terakhir, safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI secara bahasa berarti kecerdasan buatan. AI adalah mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Kecerdasan buatan dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan AI akan membuat mesin menjadi cerdas karena mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. 2. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan AI adalah suatu studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. 3. Sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan AI adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. 4. Sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan AI meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah. Tujuan AI terdiri atas 3 macam, yaitu tujuan utama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan ilmiah, memahami definisi kecerdasan. Dan tujuan entrepreneurial, membuat mesin lebih bermanfaat. Konsep AI terdiri atas 4 macam, antara lain sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly, sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally, sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly, dan sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Bagian utama AI ada 2 macam, ialah basis pengetahuan yang berisi fakta, teori pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya, serta motor inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Implementasi AI dapat dikategorikan menjadi 5 bagian, diantaranya A. Teknologi AI di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Dalam bidang medis, AI dapat digunakan untuk pengecekan reservasi, konsultasi pasien, dan catatan konsultasi untuk kemudahan penggunaan pasien. Contohnya operasi robotik, perawat virtual, penciptaan obat baru, deteksi dini penyakit kanker, dan pemantauan kesehatan. B. Teknologi AI dalam bidang jurnalisme sebagai reporter robot. C. Teknologi AI dalam bidang otomotif didukung oleh perangkat headset AR yang berfungsi sebagai mata dan telinga dalam perbaikan mobil. D. Teknologi AI di bidang perekrutan karyawan yang dapat membantu divisi HRD untuk menemukan kandidat potensial dan merealisasikan kegiatan perekrutan yang wajar. E. Teknologi AI di bidang layanan pelanggan. Contohnya asisten virtual dan chatbot.
E-commerce berarti penggunaan web dan internet untuk transaksi bisnis. Secara formal, e-commerce yaitu transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. E-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan karena e-commerce lebih kuat dari teknologi sebelumnya. Berbagai tipe e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, di antaranya pertama business to consumer, 2 business to business, 3 consumer to consumer, 4 social e-commerce, 5 mobile e-commerce, dan yang keenam local e-commerce. Ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkap bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. 8 kunci model bisnis e-commerce. Pertama, value propositional atau proposisi nilai, kedua revenue model atau model pendapatan, 3 market opportunity atau kesempatan pasar, 4 competitive environment, lingkungan kompetitif, 5 competitive advantage atau keunggulan bersaing, 6 market strategi pasar, 7 organizational development atau pengembangan organisasi, 8 manajemen tim atau tim manajemen. Pemanfaatan e-commerce. Adanya kemudahan dalam memanfaatkan teknologi membuat semua orang menjadi kreatif untuk dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah adanya bisnis online yang memanfaatkan media sosial untuk pemasarannya. Media sosial belum tentu diterima oleh semua orang karena terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat. Kelebihan dari berbisnis online di media sosial antara lain jangkauan yang luas, bersifat fleksibel, serta mudah dimonitorisasi. Sedangkan kelemahan dari bisnis online antara lain sulit mendapatkan kepercayaan, konsumen tidak dapat mencoba atau mengecek spesifikasi benda yang dibeli, serta pembeli dan penjual harus selalu terhubung dalam akses internet. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Oleh karena itu, perlu adanya panduan dasar dalam menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, menjaga privasi. Yang kedua, jaga keamanan akun. Yang ketiga, menghindari hoaks. Yang keempat, menyebarkan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, gunakan seperlunya. Pedoman tersebut perlu diterapkan supaya media sosial menimbulkan dampak yang positif bagi kita. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait etika dalam dunia cyber, diantaranya yang pertama menghargai orang lain, yang kedua apa yang kamu posting atau unggah merupakan cerminan dari diri kamu, yang ketiga jangan mengunduh konten bajakan di internet, yang keempat jangan melakukan plagiat, yang kelima hargai privasi dirimu dan orang lain, dan yang terakhir berpikir kritis. Salah satu tantangan yang ada di media sosial yaitu beredarnya berita hoaks di dunia maya. Hoaks menjadi perbincangan yang hangat di media massa maupun di media sosial belakangan ini karena dianggap meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Hoaks menurut KBBI memiliki arti berita bohong atau berita yang tidak bersumber,
Menurut Silverman, hoax adalah serangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenarannya. Hoax sering disebut fake news atau berita informasi yang tidak memiliki landasan fakta yang jelas. Kita harus lebih berhati-hati dan selektif terhadap banyaknya informasi dan berita yang beredar di dunia maya. Cara praktis menghindari berita hoaks di media sosial: yang pertama, bacalah berita dari sumber yang dipercaya dan kredibel. Yang kedua, baca terlebih dahulu isi beritanya, baru share atau bagi ke media sosial. Yang ketiga, lihat alamat situs. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah informasi yang ditemukan di internet. Dan yang terakhir, jangan mudah terprovokasi. Pemanfaatan internet secara bijak. Salah satu penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari plagiasi. Plagiasi terjadi salah satunya jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita. Ini seringkali terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan sitasi. Untuk menghindarinya, saat ini terdapat aplikasi Reference Manager untuk dapat memuat sitasi dan menulis daftar pustaka secara otomatis melalui Mendeley. Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa dampak yang positif dan di sisi lain membawa dampak yang negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbulnya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informatika atau kejahatan mayantara. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan di masyarakat. Ruang lingkup berlakunya UU ITE diatur dalam pasal 2 UU ITE sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merupakan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Asas ini berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat, yang berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Asas ini berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung